Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Di sini saya akan melanjutkan mengenai korban penebus salah. Suara saya kedengaran kan ya? Oke. Dengar kok aman. Ya, siap-siap. Oke. Terima kasih. Ini saya ambil ya. Oke. Loh, ini. Udah. Sorry. Oke. Jadi korban penebus salah itu kalau dalam bahasa Inggris itu sering dikatakan sebagai reparation offering, ya, reparasi, ya, perbaikan. Kenapa? Karena asal kata Ibraninya itu adalah asham, yang artinya bersalah. Nah, cuman biasanya kata benda yang dari bahasa Ibraninya itu sering dipahami sebagai hal yang muncul akibat kesalahan. Alias dalam hal ini berarti kompensasi atau reparasi, ya kan. Kalau kita salah kan kita tentu pasti ada sesuatu yang mesti kita perbaiki ya sebenarnya. Makanya dinamakan sebagai reparation offering, dan di bahasa Indonesia kita menggunakan korban penebus salah. Nah, biasanya korban penebus salah ini buat apa? Biasanya salah, ini semuanya akibat salah karena melanggar kesucian, tapi tidak terbatas pada melanggar kesucian saja. Atau yang biasa dosa atau kesalahan yang melanggar kesucian ini biasa kita sebut sebagai sakrilegi, ya. Dan ini korban penebus salah ini tetap harus dilakukan terlepas yang bersalah sadar atau tidak sadar dalam melakukan kesalahan. Nah, makanya ini tadi identik dengan korban penebus dosa yang tadi baru saja kita dengarkan dari Leo, ya. Meskipun sebenarnya tidak begitu jelas sebenarnya sejarah asal usulnya oleh para ahli soal ininya, ya, identik pembeda dan semacamnya semua gitu. Dan makanya juga kadang sering digunakan secara bergantian gitu ya. Yang penebus salah, penebus dosa gitu ya. Kayak seolah-olah kayak satu istilah aja. Oke. Nah, oleh karena ritus korban penebus salah tidak berbeda dengan korban penebus dosa, darah korban tersebut tidak dibawa ke tempat kudus dan imam diperbolehkan untuk mengambil bagian dari korban. Nah, biasanya itu adalah sebuah domba jantan tak bercela yang biasanya dihargai 2 shikal perak atau harga yang disepakati dalam shikal perak. Perikop ini nih nanti yang 14-19 ini dia akan langsung membahas mengenai kesalahan tertentu yang terkait dengan korban penebus salah. Jadi kita nggak bahas tentang apa ya, prosedur-prosedur yang seperti gimana banget, tapi langsung bahas tentang kesalahannya itu apa aja. Kategori pertama itu adalah kesalahan yang melanggar kekudusan, yang kategori kedua adalah kesalahan umum yang terkait dengan pelanggaran perintah. Nah, contoh kesalahannya ya, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan pada Tuhan. Pertanyaan pertama dalam kita mencoba untuk memahami ya, salah itu salah yang seperti gimana? Nah, beberapa contoh kesalahan yang dimaksud ini, itu tuh ya seperti tidak membayar persembahan sulung, tidak sengaja memakan korban untuk Tuhan, ya. Saya tidak terbatas pada dua contoh itu aja ya. Nah, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus. Jadi korban penebus salah. Dalam beberapa versi Inggris ya, dituliskan 2 shekels. Nah, mesti dipahami kenapa 2 ini kadang, karena beberapa versi Inggris itu kan dia mengikuti apa yang dibaca oleh Santo Hieronymus ya, pemikirannya gitu ya. Makanya kadang dituliskan 2. Dan juga beberapa pemahaman Rabi Yahudi juga memahaminya demikian, 2. Cuma sebenarnya kata
yang digunakan ini sebenarnya bentuknya jamak, tapi memang tidak ada pastian jumlah. Ya, sama aja kayak kita ngomong banyak gitu. Banyak itu kan sebenarnya arti intinya kan lebih dari satu. Gitu. Bukan ya 2 memang lebih dari satu, tapi kan 3 juga lebih dari satu kan. 50 juga lebih dari satu. Nah di Septuaginta kuno ya, terjemahan Septuaginta kuno dalam bahasa Yunani berarti ya, ini terdapat angka 50, tapi sebenarnya di terjemahan yang setelahnya itu nggak ditemukan angka 50-nya. Nah, dalam terjemahan Ibrani juga dikatakan bahwa seekor domba jantan atau menurut perhitunganmu shikal perak. Kata Ibrani yang digunakan ini adalah RKK ya, atau nilai sesuai yang disepakati. Berarti established value ya. Kemungkinan orang dapat membawa shikal perak yang setara dengan domba tersebut dibandingkan membawa dombanya langsung. Jadi istilahnya mah kalau sekarang gitu ya, misalkan domba itu dihargai misalkan katakanlah 2 shikal perak nih. Ya udah kita bisa ngasih kemungkinan kita bisa langsung ngasih 2 shikal peraknya aja tanpa kita mesti ada dombanya gitu. Atau dalam pengertian lain juga kita lihat di kata ataunya ya. Mungkin bisa juga dipahami kalau misalkan cukup berat harus menggunakan domba atau lebih gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak berat, imam menentukan berapa shikal perak yang harus dibayar. Nah, lalu hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa harusnya dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam dan seterusnya. Istilah menambah 1/5 ini nanti kita akan cukup banyak menemuinya di ayat-ayat setelahnya. Seperti di Imamat 22, Imamat 27. Ini ada menambah 1/5, menambah 1/5. Nah, lalu jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Nah, tanpa mengetahuinya ini sebenarnya tidak ditemukan pada teks Ibrani dan Septuaginta. Ya. Jadi memang mungkin sebagai pengingat sedikit ya, memang kalau yang Alkitab ini kan memang ada berbagai sedikit perbedaan sastrawi lah istilahnya ya mungkin ya. Makanya kadang memang di terjemahan baru mungkin kalau nggak salah katanya udah ada terjemahan baru versi 2 ya. Terus ada juga bahasa Indonesia masa kini, terus juga terjemahan lama, lalu juga ke Septuaginta, Vulgata, Ibraninya langsung. Ini beberapa kadang memang ada sedikit perbedaan. Tapi kalau penafsiran memang rata-rata kita akan berpegang pada ya Vulgata, Septuaginta dan bahasa Ibraninya langsung. Oke. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi kita masih bahas. Tanpa mengetahuinya memang tidak ditemukan pada teks Ibrani dan Septuaginta. Tapi memang sengaja ditambahkan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum itu mau tidak mau harus diketahui dan dimengerti. Jadi memang istilahnya mah tidak ada alasan untuk tidak tahu. Sama aja kayak orang bule gitu ya, sekolah di Indonesia gitu. Meskipun mereka pahamnya mungkin kalau nggak salah kan orang bule itu memang apalagi yang orang Amerika ya, itu kan biasanya kan mereka memang masuknya tuh nggak jam 7 pagi kayak gitu ya. Indonesia cukup ini ya pagi gitu ya masuknya jam 7. Mereka masuknya bisa jam 8, jam 9. Tapi kalau mereka pindah ke Indonesia mau nggak mau ya emang harus tahu gitu. Kalau aturan sekolah ya jam 7. Kalau misalkan mereka datangnya salah, terlepas hukuman apa yang terjadi ya memang salah hitungannya. Nggak mungkin sekolah menunggu orang bule itu buat datang gitu misalnya. Dan ini juga sebenarnya mengenai ini sama aja kayak tadi kan dosa berat itu ada yang pengetahuan penuh ya. Istilah ada salah satu syaratnya pengetahuan penuh. Tapi kalau memang nggak tahu,
dia tetap dosa gitu maksudnya istilahnya. Cuma memang tidak termasuk ke dalam dosa berat. Makanya juga dalam saya melakukan eh, istilahnya kan karena ada juga dikatakan karena kelalaian kita gitu, kita berdosa. Ya ini nih, kelalaian untuk tahu ini juga termasuk dalam dosa juga. Dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan dan kelalaian. Nah, setelah ini tadi dijelaskan itu, dan itu kan ditutup dengan itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Nah, dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa inilah korban untuk dosa yang dilakukan terhadap Tuhan. Dari bab ini dan juga dari bilangan 5 ayat 7 ya, jelaslah bahwa sebuah penebusan yang khusus diperlukan. Bukan hanya untuk mereka yang mengalami penyakit kusta, yang merupakan gambaran dosa, terutama pada perjanjian lama ya, yang seringnya disebabkan oleh Allah sendiri sebagai hukuman dosa. Tapi juga ketika mereka membiarkan kesalahan kecil terhadap perintah dan kekudusan Allah terjadi. Ya, baik tidak sengaja maupun tidak tahu ya. Nah, hingga hari ini ya, hingga saat ini gitu ya, kebiasaan ini masih dijaga oleh orang Yahudi. Oke. Nah, ini kita baru masuk lagi ke dalam yang namanya ganti rugi. Bagian eh, Imamat 6 ayat 1 sampai 7 ini dia menggambarkan dosa atau kesalahan dengan kesadaran penuh terkait dengan pemungkinan terhadap sesama melalui barang material, entah yang dipercayakan, diserahkan maupun yang ditemukan. Nah, dalam bahasa Ibrani pada Imamat 6 ayat 2 ya, apabila sebuah jiwa melanggar dan berdosa kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa apabila seorang dengan sungguh melawan perintah Allah. Makanya kita bisa katakan bahwa ya ini memang apa yang terjadi yang akan kita bahas ini memang orang-orang yang memang secara sadar itu tuh melawan perintah Allah gitu ya. Dalam hal ini melakukan pencurian. Nah, gereja sendiri ya, ya di Alkitab dan di gereja sendiri mengajarkan bahwa dalam kasus ketidakadilan, ganti rugi atau restitusi, bahasa ini ya, bahasa teknikalnya ya, itu harus dilakukan sebelum korban penebusan salah diterima. Gereja mengajarkan bahwa setiap orang yang mencuri langsung ataupun tidak langsung, dan bahkan semua orang yang tidak mencuri tetapi terlibat dan memperoleh untung dari pencurian tersebut, wajib untuk mengganti rugi, bahkan kalau perlu bunga kerugiannya dan manfaat yang harusnya dia dapatkan. Kalau di KGK-nya langsung sebenarnya dikatakan menggunakan dengan radar gitu ya. Cuman sebenarnya intinya sih dia ngomong yang tidak mencuri langsung tapi dia ikut menikmati hasil curiannya. Itu tuh hitungnya berdosa. Jadi meskipun istilahnya mah memang kita cuma nitip sama teman kita yang nyuri dari itu ya. Dan kita tahu dan kita masih make itu, berarti sebenarnya kita hitungannya kita udah berdosa juga, dosa dalam melakukan pencurian. Dan ganti rugi yang ini seperti yang tadi kita sudah bahas adalah tidak hanya mengembalikan barang, tapi juga menambah 1/5 dari barang tersebut sebagai kompensasi. Nah, pada ayat yang kedua kita baca, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia melakukan pemerasan atas sesamanya. Nah, kita mungkin sedikit bahas beberapa ininya. Berubah setia kepada Tuhan. Nah, ini memang diartikannya itu bebas ya. Maksudnya bukan diartikan secara bebas sih, tapi dia tidak terbatas pada satu bentuk atau apa yang mungkin sempit gitu ya. Nah, lalu kita mesti pahami bahwa Tuhan adalah seorang pembalas yang di Tesalonika ya.
dan mengetahui apa yang ada di dalam hati, gitu ya. Istilahnya. Makanya ketika orang berubah setia, sebenarnya dia juga sudah berdosa nih kepada Tuhan juga. Tapi karena berubah setia itu kan memang tidak selalu muncul kelihatan ke perbuatan kita ya. Jadi kan kita bisa memang melakukan sesuatu tapi tidak tulus. Dalam konteks lain gitu ya. Melakukan sesuatu tapi tidak tulus. Kita juga bisa melayani Tuhan di luarnya, tetapi tidak tulus gitu di dalam hati kita. Bisa. Hukuman yang biasanya terkait dengan itu memang hukumannya biasanya lebih kecil karena memang tidak dilakukan secara publik gitu. Tapi berbeda dengan pencurian gitu. Makanya kenapa kadang kalau memang kelihatan dilakukan secara publik dan apalagi menyangkut orang lain, itu hukumannya biasanya atau itunya akibatnya lebih berasa gitu. Nah, terus dikatakan ada pemerasan gitu. Pemerasan sini maksudnya opresi ya. Opresi ini maksudnya menahan hak orang lain. Biasanya konteksnya pekerja gitu. Maksudnya berarti kayak tuan tidak memberikan gaji kepada pekerjanya. Oke. Atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seorang sehingga ia berdosa. Nah, mesti pahami bahwa barang yang hilang itu tidak menjadi hak kita. Istilahnya mah harusnya kayak kita nemu barang nih atau nemu duit ya mungkin sekarang ini. Itu tuh duit yang hilang itu tuh nggak bisa serta-merta kita pakai gitu istilahnya. Nggak bisa ya kita gunakan seolah-olah itu milik kita. Karena memang pada dasarnya kan itu bukan milik kita tuh cuma nemu doang. Kecuali kalau duit kita hilang kita nemu lagi ya itu emang duit kita gitu. Nah, barang yang hilang tidak menjadi hak kita dan ini sebenarnya tidak hanya diatur dalam Alkitab saja dan ataupun hukum gereja, tapi juga diatur juga oleh hukum Solon. Solon itu nama orang Yunani ya, waktu itu yang mengatur ini ya, apa ya istilahnya mah kayak negara-negara bagiannya Yunani gitu ya, kota-kota kecil. Nah, kota-kota kecilnya Yunani itu dan juga diatur juga oleh hukum Romawi. Nah, tapi kita bisa saja mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya dan pemiliknya sudah sepatutnya atau harusnya memberikan kompensasi kepada kita karena kita sudah menemukan barang tersebut. Atau dalam bahasa Inggris ngomongnya pay for our trouble of finding the lost articles gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya gimana kalau misalkan seandainya kita nggak nemu pemiliknya gitu ya. Misalkan katakanlah memang kalau teknisnya gitu ya, pemiliknya orang luar kota dan tidak kembali lagi ke kota itu. Ya udah, kita bisa memberikannya itu kepada orang miskin supaya kehidupannya terbantu. Gitu ya. Jadi itu, tapi intinya memang nggak kita pakai gitu. Nah, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka harusnya ia menguangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, harusnya ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah seperlima. Harusnya ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salah. Ya. Oke. Nah, kita mesti pahami bersalahnya ini karena pertama dia sudah dengan sadar mencuri. Lalu yang kedua, dia bersalah setelah ada imam menilai perkara itu dan bahwa itu salah. Dan gereja sendiri yang mengajarkan itu tidak boleh ada penundaan dan ganti rugi pada sesama bagi mereka yang ingin berdamai dengan Tuhan. Ini kan jadi teringat di Markus atau mana gitu ya, yang soal
Tapi ini sebenarnya konteksnya mungkin lebih umum ya. Bertikai dengan saudara, gitu ya. Tinggalkanlah persembahanmu dulu, berdamai dulu, baru apa ya? Baru mempersembahkan persembahan pada Tuhan. Mungkin dalam konteks yang lebih sempit gitu ya. Kita bisa bilang seperti itu juga. Jadi pada saat itu ya, sebelum memberikan korban penebus salah, kita ya membereskan dulu ganti ruginya. Nah, sebenarnya dalam perjanjian baru kan kita tidak begitu banyak membahas soal ini. Tapi apakah perjanjian lama itu lebih keras gitu? Perjanjian lama kan sebenarnya orang yang disalahkan itu bukan karena dia kikir gitu ya, tetapi karena pencurian atau pengambilan hak orang lain. Tapi perjanjian baru itu orang kaya, dari sekian banyak dikritikan orang kaya itu tuh bukan karena mereka mencuri dari orang miskin gitu ya. Ini bukan perdebatan soal kapitalisme antara pemilik modal dan pekerja gitu ya, bukan seperti itu. Tapi karena tidak cukup memberikan apa yang mereka punyai kepada mereka yang membutuhkan. Ini menurut Santo Gregorius. Nah, pada akhirnya memang banyak sekali kritik tentang orang kaya gitu. Makanya kan dikatakan, janganlah kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Lalu dalam persembahan dengan janda miskin gitu ya, dan di Markus juga, mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Ya. Jadi memang istilahnya mah perjanjian baru tuh nggak usah ngomongin soal kelas pekerja dan pemilik modal ya, konfliknya gitu. Ini orang nggak ngasih aja, nggak cukup memberikan apa itu aja sudah dikritik gitu istilahnya. Ya, apakah kita mungkin yang punya materi itu ya sebagian yang punya materi berlebih, apakah seperti demikian? Ya tidak untuk dijawab ya, cukup direnungkan saja. Oke. Nah, seperti biasa, sebagai korban penebus salahnya, ia harus saja mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Yang sudah dinilai ini dalam bahasa Ibrani ini kadang disebut juga menurut penilaianmu untuk kesalahan tersebut. Sehingga kalau kesalahannya itu berat, bisa jadi lebih mahal. Bisa jadi lebih mahal. Lalu sebagai penutup dari poin yang saya sampaikan, hukum ganti rugi mengharuskan setiap umat Tuhan untuk berdamai dan mengusahakan rekonsiliasi dengan sesama selain berdamai dengan Tuhan. Mungkin saya sekalian bacain reviewnya ya. Pertama tentang korban penghapus dosa, ada 4 golongan yang harus mempersembahkan korban jika berbuat salah. Imam, segenap bangsa Israel, pemimpin suku, dan rakyat jelata. Kedua, penyesatan adalah bentuk dari dosa berat. Ketiga, seorang yang dapat menjadi saksi tetapi tidak melakukannya, ia menanggung dosanya. Keempat, bobot dosa dibagi menjadi dosa berat dan dosa ringan. Kedua, korban penebus salah, hukum ganti rugi mengharuskan setiap umat Tuhan untuk berdamai dan mengusahakan rekonsiliasi dengan sesama selain berdamai. Ya, mungkin sedikit intermezzo sedikit ya, sebelum kembalikan lagi ke moderator. Ya karena lihat penyesatan adalah bentuk dari dosa berat gitu ya. Jadi barangkali misalkan Bapak Ibu, teman-teman baik yang sekarang ada ataupun yang menonton YouTube menemukan ada kesalahan penyampaian materi dari kami, jangan segan-segan untuk komen ataupun menghubungi kami ataupun berdiskusi supaya kita bisa juga melakukan perbaikan atas pemahaman yang kita lakukan.
Oke, baik itu aja. Saya kembalikan kepada Bertus. Oke, terima kasih kepada Leo dan kepada Jos.